Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal bahas materi penting dalam ilmu tajwid, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Materi ini bakal bantu banget biar bacaan Al-Quran kita jadi makin sesuai dengan kaidah yang benar. Dan sebelum kita bahas hukumnya, kita harus tahu apa itu nun sukun dan tanwin. Nun sukun adalah huruf nun yang sukun atau tidak berharokat. Biasanya muncul di tengah atau akhir kata. Sedangkan tanwin itu adalah harokat ganda yang biasanya di akhir kata, kayak fatatain, kasrotain, atau domatain. Nah, kalau nun sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah tertentu, maka cara bacanya berbeda-beda, tergantung dari 4 hukum tajwid yang bakal kita bahas sekarang. Yang pertama, idhar. Idhar artinya jelas. Idhar terjadi kalau nun sukun atau tanwin ketemu huruf-huruf seperti kha, gha, ha, ain, ha, dan hamzah. Atau kita bisa bilang huruf halki atau huruf yang keluar dari tenggorokan. Dan idhar cara bacanya apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf halki atau huruf yang keluar dari tenggorokan, maka dibaca jelas, tidak ada dengung. Contohnya, minhum. Nun sukun dibaca jelas ketika ketemu huruf H, tidak ada dengung. Dan yang kedua, adzabun alim. Domah tain ketemu huruf hamzah, tidak ada dengung dan dibaca jelas. Dan yang kedua ada idgham. Idgham sendiri artinya melebur atau memasukkan. Idgham terjadi kalau nun sukun atau tanwin ketemu salah satu dari 6 huruf. Biasanya kita singkat dengan yanmular. Ya, nun, mim, waw, la, dan ro. Tapi idgham dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada idgham bigunnah. Idgham dengan dengung. Hurufnya ada yanmu, ya, nun, mim, dan waw. Dan cara bacanya dilebur ke huruf berikutnya dengan dengung gunnah selama 2 harokat. Misalnya, miya'mal. Nun sukun bertemu huruf ya. Yang kedua, mimmal. Nun sukun bertemu huruf mim dan nun sukun dibaca dengung. Dan idgham yang kedua ada idgham bila gunnah atau idgham tanpa dengung. Hurufnya ada la dan ro. Dan cara bacanya dilebur tapi tanpa dengung. Contohnya min rabbihim. Nun sukun bertemu ro dan tanpa dengung. Tetap melebur kan tetapi tidak ada dengungnya. Min ladunka. Nun sukun bertemu huruf la. Nun sukun tetap dibaca lebur namun tanpa dengung. Dan yang ketiga ada iklab. Iklab artinya sendiri adalah mengganti. Iklab terjadi kalau nun sukun atau tanwin ketemu huruf ba. Dan cara bacanya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka diganti menjadi suara mim yang berdengung. Contohnya, ambiya. Nun sukun bertemu huruf ba. Dan huruf nun sukun tersebut diganti menjadi huruf mim kecil. Dan dibaca dengan dengung. Dan biasanya di Quran-Quran sekarang itu ada huruf mim kecil ketika ketemu hukum itlaq. Sami'un basir. Tanwin atau domatain bertemu huruf ba. Dan yang terakhir ada ikhfa. Ikhfa artinya sendiri adalah menyembunyikan atau menyamarkan. Dan ikhfa terjadi apabila nun sukun atau tanwin ketemu 15 huruf selain yang udah disebut tadi. Dan ikhfa sendiri cara bacanya adalah
suara nunnya dibaca samar dan dengung 2 harokat. Contohnya, min syarri dibaca dengung dengan 2 harokat, namun samar ke huruf setelahnya. Adzabun sa'id. Domatain bertemu huruf shad. Dan mungkin itu dia penjelasan lengkap tentang hukum nun sukun dan tanwin dalam ilmu tajwid. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa bikin bacaan Quran kita makin baik dan tartil. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.